Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan Lantamal 10 sangat menekankan bagaimana kita melaksanakan pembinaan potensi maritim yang dapat merangkul masyarakat untuk bahu-membahu kita menjaga dan ikut serta hadir di masyarakat. Untuk anak-anak Papua yang punya kelebihan, punya daya tarik sendiri untuk bergabung di TNI Angkatan Laut, bisa ditunjukkan pada saat kalian mendaftar. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa lagi dengan Grace di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, tempat di mana langit biru bertemu dengan hijaunya gunung dan jernihnya laut, tempat di mana keindahan alam berpadu dengan kekayaan hasil bumi. Kali ini kita akan berbicara tentang tanah Papua. Dan narasumber kita kali ini datang langsung dari Jayapura. Saya perkenalkan Komandan Satuan Kapal Patroli atau Dansatro Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Pelaut Dedi Obed MTR Opsla. Selamat datang Komandan. Terima kasih Mbak Grace. Dan ada satu lagi, Serda Bah Aldo Rizky Zulkarnain, seorang atlet olahraga perairan, peraih medali emas pada PON ke-21 Aceh. Apa kabar Serda Aldo? Siap, baik Majin. Terima kasih Komandan dan Aldo sudah hadir bersama kita di Naval Untold Story. Komandan, kalau di Jayapura itu biasanya menggunakan bahasa Tobati atau Sentani? Kalau di Jayapura rata-rata menggunakan bahasa Tobati atau Sentani, tapi pada umumnya masyarakat Jayapura, bukan saya di Jayapura, di Papua juga lebih mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Wah, luar biasa. Karena di Papua sendiri kan sebagaimana kita ketahui terdapat banyak suku. Dengan adanya bahasa Indonesia itu yang dapat menyatukan satu tanah Papua dengan adanya bahasa Indonesia. Waduh, luar biasa sekali Jadi ya. luar biasa Kita untuk bahasa tahu Indonesia. bahasa suku-suku di Papua ada hampir 500 ya, Iya. Komandan ya. Sehingga bahasa Indonesia yang mempersatukan. Saking banyaknya suku dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, dengan adanya bahasa Indonesia itu mempersatukan. Wah, luar biasa. Jadi luar keren biasa sekali. untuk bahasa Indonesia. Ya, Komandan, senang sekali bertemu dengan orang-orang hebat di hadapan saya ini. Dan seperti kita ketahui bahwa Komandan dan Serda Aldo baru saja didatangkan khusus dari Jayapura ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Laut pada acara istimewa di Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2025, yakni sebagai prajurit berprestasi tahun 2024. Mungkin Komandan bisa ceritakan penghargaan apa yang diterima kemarin? Suatu kehormatan bagi kami menerima penghargaan dari Bapak Kasal, merupakan suatu penghormatan yang luar biasa kepada kami Lantamal 10 Jayapura dari wilayah timur Indonesia. Kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Kasal terkait kami dari Satro Lantamal 10 berhasil menggagalkan penyelundupan ganja dari Papua Nugini ke Indonesia Jayapura sebesar 13 kilo 430 gram. Jadi apa yang kami laksanakan ternyata menjadi atensi dari Mabes TNI Angkatan Laut, kami diberikan penghargaan. Kabarnya tidak hanya berhenti di sini ya Komandan, akan menghadap Presiden juga nih kelihatannya. Ya, nanti siang rencana akan dilaksanakan pengarahan presiden dengan presiden di Istana Bogor. Wah, luar biasa. Pencapaian yang sangat spektakuler datang dari ujung timur Indonesia. Iya. Dan ini ya Komandannya bisa diperlihatkan ke kamera kita, penghargaan yang diberikan oleh pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut. Penghargaan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut kepada kami. Ya, dan ini nanti akan berlanjut juga dari Presiden Republik Indonesia. Iya, terima kasih Komandan. Nah, di sebelah Komandan ada Serda Aldo. Aldo juga menerima penghargaan. Nah, boleh diceritakan apa penghargaan yang Aldo terima? Penghargaan yang kami terima adalah penghargaan prestasi waktu kami lomba di PON Aceh tahun 2024. Penghargaan yang setinggi-tingginya dari Bapak Kasal. Terima kasih mohon izin untuk memberikan kami penghargaan. Dari kami
dari ujung ufuk timur Indonesia, Bapak memberikan kami penghargaan yang setinggi-tingginya buat kami. Oke, itu cabang olahraga apa? Kami cabang olahraga layar, Olahraga perairan ya. salah satu olahraga Iya, iya. dari Angkatan Laut juga. Kabarnya Komandan Satrol ini juga adalah Ketua Yanus olahraga Ya. perairan ya, Komandannya? Jadi kalau di Lantamal 10 dibagi masing-masing penanggung jawab Yanus. Kebetulan kami penanggung jawab Yanus layar. Nah, saya ingin tahu, Komandan, mungkin bisa jadi edukasi juga kepada para penonton kita. Sebenarnya apa sih Satuan Kapal Patroli dan wilayah kerjanya di mana saja, Komandan? Jadi Satuan Kapal Patroli adalah satuan pelaksana operasi di wilayah Lantamal 10 dan ini juga terdapat di beberapa lantamal. Khusus untuk Papua, Satuan Kapal Patroli terbagi atas 3 dan di tiap-tiap lantamal, mulai dari Lantamal 10, Lantamal 11 Merauke dan Lantamal 14 Lantamal 14 Sorong. Kemudian untuk Satuan Kapal Patroli sendiri bertanggung jawab terhadap salah satu tugas pokok dari Lantamal 10. Salah satu tugas pokok dari Lantamal yaitu menyelenggarakan operasi keamanan laut dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Lantamal. Dalam hal ini Lantamal 10 Jayapura membawai Lanal Biak dan Lanal Nabire, sehingga wilayah kerja Lantamal 10 merupakan tanggung jawab Satrol untuk bagaimana caranya kita mengamankan, kita menjaga dari segala bentuk tindak pidana yang kemungkinan terjadi dan akan terjadi di dan lewat laut. Dan wilayah kerja Lantamal 10 sendiri dimulai dari perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini di wilayah utara sampai dengan perairan Lanal Nabire, membentang sampai dengan perairan Lanal Biak, dan berbatasan langsung dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Satrol Lantamal 14, yaitu di wilayah perairan Manokwari. Jadi itu kan luas dan panjang sekali Iya, garis betul. pantainya, Komandan. Tentunya kan tidak mudah bagi Satrol untuk menjaga dan menyiapkan perairan itu supaya aman dilalui Betul. oleh jalur transportasi atau pengguna laut. Kira-kira tingkat kerawanan apa saja sih yang menjadi tantangan tugas Komandan di sana? Yang pertama, tingkat kerawanan yang terjadi di perairan wilayah Lantamal 10. Yang pertama yang kita mencegah dan kita tindak lanjut dan menjadi atensi dari Mabes TNI, yaitu adanya suplai logistik terhadap organisasi Papua Merdeka. Dalam hal ini penyelundupan senjata maupun amunisi kepada organisasi Papua Merdeka. Kemudian yang kedua, tingkat kerawanan yang tinggi di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini adalah terdapat penyelundupan. Dalam hal ini seperti yang kemarin kita gagalkan, dalam hal ini penyelundupan ganja seberat 13 kilo 430 gram. Kemudian pernah juga kami gagalkan penyelundupan obat-obatan sebesar 23.000 pil yang akan diselundupkan dari Jayapura menuju Papua Nugini. Kemudian terdapat penyelundupan bahan bakar karena di Indonesia murah, diselundupkan ke Papua Nugini dan menjadi komoditi ekspor yang luar biasa ilegal itu. Dengan harga jual di Papua Nugini yang begitu tinggi, sehingga rawan terhadap berbagai tindakan penyelundupan di wilayah perbatasan. Jadi laut ini menjadi pintu gerbang yang sangat strategis ya. Iya, sangat strategis. Tindak kejahatan Tindak ilegal. kejahatan. Tentunya mau dikatakan berat, tapi itu merupakan amanah ya untuk prajurit Jalasena. Kita terlahir sebagai prajurit Jalasena, disitulah medan juang kita. Papua itu kan juga identik dengan keindahan alamnya ya, Betul. Komandan ya. Dan di dalamnya juga terdapat kekayaan alam. Betul. Udah alamnya indah, alamnya juga kaya. Betul. Nah, apakah ini menjadi tanggung jawab
teman-teman yang bertugas di sana untuk menjaga aset bangsa ini, Komandan? Betul. Khususnya yang di bidang maritim tentunya. Iya, dengan adanya kekayaan alam yang di Papua dalam hal ini yang berkaitan dengan maritim, Lantamal 10 melalui pembinaan potensi maritim, kami berupaya dari Bin Potmar merangkul masyarakat Papua dalam hal ini Satrol, bekerja sama dengan Satrol. Beberapa kegiatan telah kami laksanakan, yaitu mengedukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga terumbu karang dan kekayaan alam yang berada di laut. Dan itu sudah berapa kali kami laksanakan dengan bersinergi dengan masyarakat pesisir. Terakhir yang kami lakukan adalah bagaimana kami bersinergi langsung dengan masyarakat dengan membagikan sembako, kemudian terjun langsung mensosialisikan di laut dengan masyarakat nelayan. Karena ini salah satu cara bagaimana caranya kita mendekat kepada masyarakat sehingga tidak ada pengerusakan terhadap lingkungan laut, biota laut. Karena kita ketahui di Jayapura sendiri banyak terjadi masyarakat yang ingin mengambil dan tidak mau bersusah payah melaksanakan pengoboman ikan. Dan inilah target kami di Jayapura. Dan puji Tuhan dengan adanya Satrol Lantamal 10 saat ini tingkat pengoboman ikan di Jayapura berkurang dan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Luar biasa pencapaiannya, Komandan. Bagaimana dengan pengamanan Opfitnas? Ya, kalau pengamanan objek vital nasional seperti yang diamanatkan di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, salah satunya ya di tugas operasi militer selain perang adalah mengamankan objek vital nasional. Dalam hal ini kami bersinergi dengan PT Pelabuhan Indonesia, stakeholder terkait, Pelni, Kesya Bandaran. Kami berupaya menjaga pelabuhan nasional yang ada di wilayah kerja Lantamal 10 sebagai pengamanan objek vital nasional, sehingga tidak ada kegiatan ilegal yang terjadi di pelabuhan. Ini kan pelabuhan ini menjadi tempat keluar masuk orang, Komandan ya. Dan prajuritnya Komandan juga standby menjaga keamanan di sana ya, Komandan. Kami termasuk harus keluar masuk orang. Kami di laut kami selalu menjaga. Jadi keluar masuk orang maupun barang Bekerjasama ya. selalu bekerja sama. Dalam hal ini komandan kami dan Lantamal 10 Jayapura sangat menekankan kepada kami satuan pelaksana operasi, karena di sana ada Satrol, ada juga Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 untuk bagaimana caranya dengan stakeholder terkait dalam hal ini Pelindo, kami bersinergi menjaga pelabuhan bebas, aman dari segala bentuk tindak pidana yang kemungkinan bisa terjadi. Dalam hal ini penyelundupan ganja, dan itu bisa kita lihat beberapa kali Lantamal 10 berhasil menggagalkan penyelundupan ganja lewat pelabuhan, jalur laut yang diselundupkan lewat kapal penumpang. Ini Lantamal 10 Jayapura berapa kali menggagalkan. Temuan komandan di lapangan mungkin pada saat patroli, apakah ada juga kasus-kasus demikian, Komandan? Kalau illegal activity mungkin. Selama kami melaksanakan patroli, sudah beberapa kali kami nangkap, mulai dari penyelundupan bahan bakar, penyelundupan komoditi ekspor, dalam hal ini penyelundupan pinang. Kalau penyelundupan pinang ada sesuatu hal yang menarik. Gimana itu, kami menerima laporan dari masyarakat kepada Satrol untuk bagaimana caranya kita menggagalkan segala bentuk penyelundupan pinang, karena pinang sendiri merupakan budaya dari masyarakat Papua. Oh, begitu. Sehingga masyarakat meminta kepada kami bagaimana caranya mencegah adanya penyelundupan pinang dari Papua Nugini. Sehingga masyarakat lokal di Jayapura
tidak terganggu penjualannya. Terpenuhi juga Ya, kebutuhan. sehingga apa harga dari masyarakat asli Papua yang berada di Jayapura dalam menjual pinang itu apa tetap terjaga. Iya, Kalau ada penyelundupan dari Papua Nugini, otomatis penjual lokal ini akan turun Oh pendapatannya. begitu. Ini kan memungkinkan komandan untuk terus 24 jam bekerja ya komandan Iya. ya. Bagaimana ini komandan mengatur sip-sipan prajurit ini? Awal saya masuk di Satrol Lantamal 10. Setelah saya masuk, seminggu saya mempelajari kekurangan di Satrol. Kemudian saya membentuk satu tim quick respon. Saya membentuk satu tim quick respon Namanya apa komandan? XQR. XQR. X itu 10 dalam bahasa Romawi. Oh, oke, Kemudian baik. quick respon. Yaitu respon cepat. Baik. Kemudian saya menyiapkan, saya memilih dari prajurit Satrol. Saya memilih dari prajurit terbaik dari yang terbaik, yang mulai dari saya seleksi dari kesamaptaan, kesehatan, sehingga saya memperoleh 10 personil terbaik Satrol. Di sini saya membina mereka, bagaimana mereka mempunyai tingkat profesionalisme dan mulai dari fisik, kemudian kesehatan, kemudian apa dia memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Dan saya bekali mereka dengan selalu ada pembekalan dari Diskom Lantamal 10. Secara berkala ya komandan. Secara ya? berkala. Wah, keren banget komandan. Jadi saya membentuk satu tim XQR di Lantamal 10 Jayapura dan segala fasilitasnya saya lengkapi, mulai dari apa untuk tingkat safety-nya mereka, karena kita ketahui di Papua sering kita bersinggungan dengan apa gerakan organisasi Papua Merdeka, sehingga saya memberikan yang pertama kebanggaan kepada anggota saya. Jika anggota saya sudah bangga terhadap satuan, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk satuan. Itu kunci saya, dan itu merupakan penekanan khusus dari Danlan Tamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Pardosi. Mantap. Nah, tadi komandan sudah sebutkan panjang lebar tentang ancaman dari fisik ya komandan. Yang tidak bisa kita hindari adalah faktor alam. Iya, betul. Ada nggak yaitu komandan di lapangan seperti itu? Kalau kita melihat apalagi Jayapura di sisi utara langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik tentunya, sehingga permasalahan utama yang kami hadapi di wilayah utara Pasifik adalah kondisi alam dalam hal ini gelombang. Namun sesuai dengan arahan Bapak Kasal dan penekanan langsung dari Danlan Tamal 10, prajurit Jalasena tetap harus bagaimana caranya kita mengamankan laut, karena bagi kami di saat demikian sering terjadi tindak pidana. Karena itu dijadikan aji mumpung gitu ya komandan ya? Iya. Situasi lagi tidak kondusif. tidak kondusif, mereka jadikan aji diambil mumpung. celah ya komandan ya? Sehingga kami selalu membaca. Siaga ya. Namun kami juga memperhitungkan dan mempertimbangkan faktor risiko. Baik. Kita beralih dulu ke Iya. Serda Aldo ya komandan ya. Ini saya tertarik putra kelahiran Jayapura yang menyumbangkan medali emas di PON 2024 kemarin ya. Ini tentunya mengangkat prestasi atau ranking Papua berada di urutan keberapa ya kemarin ya akhirnya? Kemarin di urutan 12. 12 ya, dan ini sepertinya pencapaian yang luar biasa ya untuk PON ini. Mungkin Aldo bisa cerita menyenangi atau bagaimana sih awalnya kok bisa menekuni olahraga layar ini? Jadi pertama itu kami ikut di 2014. Itu awal itu kami lihat kakak kami latihan, jadi kami ikut juga latihan. Tapi awal kami lomba tuh 2017 di Jakarta. Oke. Tapi itu tidak juara, kalah, sempat diremehkan juga, jadi ada suka dukanya juga. Dan awal kami juara itu di 2019 di kejuaraan di Batam. Itu awal pertama kali kami Itu juara kejurnas juara 3.
Jadi berjalannya waktu pecah kami dapat emas itu waktu di PON Papua. Oh, PON Papua sebelum PON di PON Papua. Aceh ya. Siap. Oke. Nah, masuk TNI Angkatan Laut itu Aldo kapan? Kami masuk TNI Angkatan Laut tahun 2023 Oke, karena prestasi ini atau bagaimana? karena prestasi. Nah, ini Aldo harus memberikan motivasi kepada teman-teman yang di Papua supaya aktif atau lebih menekuni bidang olahraga karena itu bisa menjadi salah satu modal ya untuk Kelebihan. menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Untuk anak-anak Papua yang punya kelebihan, punya daya tarik sendiri untuk bergabung di TNI Angkatan Laut, bisa ditunjukkan pada saat kalian mendaftar. Tunjukkanlah diri kalian sebaik mungkin. Kira-kira Aldo setelah menjadi prajurit TNI Angkatan Laut bagaimana di teman-temannya? Bangga nggak atau pada tertarik nggak jadi prajurit TNI Angkatan Laut? Ya tentunya cukup bangga, banyak juga yang tertarik, terutama teman-teman kami juga sudah banyak yang masuk ke Angkatan Laut. Oh ya? Teman-teman layar juga banyak yang sudah masuk ke Angkatan Laut. Ada berapa sih anak muda seperti Aldo ini yang mengikuti Yanus Layar ini, Iya. komandan di Jayapura? Jadi anggota kami sendiri yang Yanus Layar kurang lebih kemarin nih yang ikut pembinaan kurang lebih 10 ya. Itu terbuka untuk umum ya, komandan? Terbuka Ya, untuk terbuka buat umum. Apa sih yang menjadi daya tariknya Yanus yang dibawahi komandan ini? Yang pertama, fasilitas yang disiapkan oleh Lantamal 10 dalam hal ini sarana layar bisa dikatakan lengkap. Kemudian dalam hal ini posisi Jayapura juga yang beberapa tempat menyediakan sarana untuk melaksanakan layar. Dalam hal ini Teluk Jayapura. Teluk Jayapura kalau kita melihat begitu indah. Ya. Sehingga cocok untuk dijadikan wisata layar. Ya, gimana? Sehingga anak-anak Jayapura ini ketika kita memberikan fasilitas dan kita memberikan jalan, contoh Aldo, mereka mengikuti dan berprestasi. Jadi apa yang dilakukan Lantamal 10 dan TNI AL di daerah dalam hal ini Lantamal 10 sebagai satuan kewilayahan secara tidak langsung membuka bibit-bibit generasi emas yang berada di Papua. Jadi kalau kita berbicara generasi, kita berbicara prestasi, semua akan didapat apabila sarana dan prasarana itu Mendukung ya, mendukung. komandan ya. Itu aja. Ya, senang sekali mendengar kabar baik ini. Mudah-mudahan podcast kita ini didengar masyarakat Papua, khususnya masyarakat pesisir ya, komandan. Jadi semua fasilitas sudah ada, Iya. dibina oleh TNI Angkatan Laut, masuk jadi TNI Angkatan Laut itu suatu kebanggaan ya. Iya, suatu Dinas di mana, Aldo? di Dismin Pers Lantamal 10 Jayapura. Jayapura. Ya, kamu harus promosi buat teman-temanmu yang lain. Ayo anak Papua bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Siap. Dan sudah berkeliling Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti keluar negeri dari prestasinya ya, Iya, komandan betul. ya. Amin Jen. Sudah ke Batam, ke Aceh, kemana lagi? Ke Jakarta. Jakarta, Makassar, Nah, tentunya itu tidak pernah terbayangkan ya waktu dulu masih kecil ya. tidak pernah Jen. Tapi semenjak ikut olahraga ini jadi bisa yang dulunya nggak pernah naik pesawat, bisa naik pesawat, bisa keliling Indonesia, terutama ya bisa lihat ibu kota kayak gitu. Jadi kan kami dari ujung timur ya susah juga untuk mau ke sini. Jadi dengan olahraga ini bisa membawa saya keliling Indonesia dan berprestasi. Ya, dan punya banyak uang juga ya dari bonus. Alhamdulillah. Buat apa itu duitnya sudah banyak loh. Kami beli rumah Bu, untuk keluarga kami. Beli orang tua? Orang tua dua-duanya sudah meninggal. Jadi kamu anak yatim piatu. Yatim piatu. Kami 3 bersaudara, kakak kami 2 perempuan, kami anak laki-laki Dan semuanya di Jayapura. di Jayapura. Dan kamu satu-satunya yang menjadi prajurit TNI AL. Siap karena permintaan kakak sendiri untuk gantikan ayah, biar kakak punya semangat juga. Jadi waktu ayah dan ibu meninggalkan kami itu semua posisi masih kecil semua. Oke. Umur Jadi- berapa kamu waktu ibumu pergi? Kalau ibu waktu kami masih umur 5 tahun, ayah kami umur 12 tahun. Ikut berduka ya, Aldo, tetap semangat. Tapi- Kalau kamu sekarang membayangkan ada ayahmu di depan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ayahmu? Kami sudah menjalankan apa yang ayah bilang, kamu harus jadi TNI, kami sudah wujudkan, kami sudah prestasi buat keluarga kami, angkat nama besar kami, nama besar ayah, ibu semuanya.
Mudah-mudahan Aldo sukses. Amin. Tentunya tidak berhenti sampai di PON Papua ya. Apa nih ke depan mungkin bisa dibocoran? Ada event apa ke depan? Mungkin tahun ini mungkin Kasal Cup bisa kami ikut lagi mungkin. Mudah-mudahan Aldo terus semangat latihan sehingga bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Amin, Ya. terima kasih. Saya ingin kembali ke Komandan. Ini kan luar biasa ya, Komandan ini multitasking banget ini. Sudah menghandle operasi, menghandle Yanus juga. Ini bagaimana sih Komandan pola Binpers bagi prajurit Komandan khususnya di Satrol? Pola pembinaan kami di Satrol, yang pertama profesional anggota akan kita peroleh apabila kita melaksanakan tingkat pembinaan yang berkesinambungan. Dalam hal ini Satrol Lantamal 10 kami melaksanakan ada istilahnya melalui Binopslat satuan, pembinaan operasi dan latihan satuan. Di sini beberapa item yang kami laksanakan, salah satunya kami mengajarkan tentang proses hendrikan, kemudian kami mengajarkan tentang bagaimana melaksanakan satu tim VBSS untuk bagaimana melaksanakan penangkapan, pemberhentian dan penanggulangan terhadap kapal yang kita tangkap. Dan selalu kita memberikan update informasi kepada anggota tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di laut. Dan ini selalu kami bersinergi dengan Dinas Hukum Lantamal 10 yang selalu memberikan update informasi masalah hukum. Sehingga anggota kami dalam melaksanakan hendrikan di laut, anggota kami paham tentang standar operasional prosedur di lapangan. Ya, karena itu kan berstandar internasional. Iya, itu standar yang berlaku internasional. untuk seluruh pelaut Betul. internasional. Ini perlu dijelaskan kepada pemirsa, hendrikan itu proses pemeriksaan kapal di laut, begitu ya Iya. Komandannya? Jadi ada istilahnya proses dari Gakumla, penegakan hukum di laut, ada istilahnya hendrikan. Kami melaksanakan pemberhentian dan pemeriksaan, dan ini tentunya harus sesuai dengan prosedur. Tidak asal kami memeriksa, tidak asal kami memberhentikan dan kami melaksanakan pemeriksaan. Namun ada standar operasional SOP ya. prosedur yang Jalankan. diatur. Sehingga kami bagaimana caranya anggota kami harus memahami tentang standar operasional prosedur untuk pemberhentian dan pemeriksaan. Begitupun juga dengan standar operasional prosedur bagaimana kami memeriksa warga negara asing yang melintas di perbatasan. Sebagaimana kita ketahui, untuk di Papua sendiri ada istilahnya antara Papua dengan Papua Nugini terhadap masyarakat tradisional. Di sini kan ada hubungan kekeluargaan, dan di Boulder dalam hal ini Bea Cukai juga mengatur, sehingga kami harus paham bagaimana kami melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan. Diulangi kembali ya Komandan. Jadi antara masyarakat Papua dengan Papua Nugini itu ada yang memiliki Iya, kekerabatan. ada hubungan sehingga kekerabatan. ada di masa-masa tertentu harus menyeberang ke sebelah, Iya, betul. mengunjungi famili. Mengunjungi famili, Oh, dan gitu. itu dilema yang kami alami, sehingga bagaimana caranya anggota kami harus memahami Mana yang benar-benar mengunjungi, mana yang modus ya Komandan ya? modus, Ya, sehingga tidak mudah ya. biasanya dari Bea Cukai akan diberikan pas pelintas, Oh, baik. dan itu barang bawaan pun dibatasi. Nah, sehingga kami selalu bersinergi dengan Bea Cukai dan imigrasi, karena mereka pelintas batas itu harus menggunakan pas pelintas batas yang telah ditentukan. Nah, pada kenyataannya di lapangan ada yang Ya, memanfaatkan pas itulah lintas itu ya Komandan dijadikan ya? modus, sehingga beberapa kali kami menangkap warga negara Papua Nugini yang alasan mereka melintas untuk kebutuhan mengunjungi saudara, namun tidak dilengkapi dengan dokumen, sehingga kami tetap melaksanakan pemberhentian dan penangkapan, dan kami melaksanakan penyelidikan di pangkalan. Setelah itu kami menyerahkan kepada imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Kembali ke ranah yang berwenang ya Komandan. Kembali ke ranah. Dan tidak mudah ya Komandan bekerja di perbatasan Iya, betul. NKRI ini ya Komandan Betul. ya.
tantangannya cukup sulit. Cukup sulit. Ya, tentunya dihadapkan dengan luas wilayah perairan Papua sendiri yang kita sudah sangat ketahui bersama. Ini bagaimana Komandan di awal sudah menjelaskan pola-pola pembinaan kepada masyarakat pesisir untuk mensosialisasikan tentang TNI Angkatan Laut, tentang Indonesia, tentang hukum, peraturan dan lain sebagainya. Itu Komandan ada kiat-kiatnya nggak untuk merangkul masyarakat pesisir ini menjadi bagian dari kekuatan kita juga? Jadi yang pertama saya berterima kasih kepada Angkatan Laut. Saya sebagai putra daerah, saya orang asli Papua. Iya betul Komandan. Saya bisa kembali berdinas di tanah Papua, sehingga dengan adanya kami putra daerah yang kembali ke tanah Papua, komunikasi sosial kami dengan masyarakat asli Papua lebih mudah. Ya. Karena yang pertama pendekatan budaya. Betul. Kami paham budaya dan kami satu budaya, sehingga sosialisasi kami kepada masyarakat lebih masuk. Jadi selama saya di Jayapura, komunikasi saya kepada masyarakat dan saya langsung apabila terdapat kendala saya langsung berkomunikasi dengan para Ondoafi. Dalam hal ini Ondoafi. Apa itu Komandan? Jadi kepala suku kalau ini. Baik. Jadi situasi untuk meredam dan saya juga mendapatkan, saya berusaha bersosialisasi, saya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada tindakan kemungkinan terjadi tindakan pidana di laut. Jadi saya berterima kasih dan saya bangga saya sebagai putra daerah juga bisa masuk kepada Angkatan Laut. Luar biasa. Ini kayaknya Komandan sudah cocok nih jadi kepala daerah setempat nih ya. Gimana Dok? Setuju nggak Dok? Mudah-mudahan ada yang melirik ya. Ya memang harus begitu ya Komandan ya. Saya juga pesan buat mama-mama muda, mama-mama yang di Papua, ayo mama-mama ini pemerintah, presiden sudah menyiapkan makanan bergizi. Sekarang tugasnya para mama untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang pintar, cerdas. Sehingga siapa lagi yang peduli dengan Papua kalau bukan orang Papua sendiri ya. Pemerintah sih full support, tapi kan hanya orang Papua sendiri yang bisa dan mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Papua. Mudah-mudahan ya Komandan ya. Nah, saya ingin balik ke Aldo lagi nih. Sepengetahuan Aldo, selain olahraga perairan, kira-kira di Jayapura atau di tanah Papua secara umum, olahraga apa lagi sih yang digemari oleh masyarakat Papua? Kalau di tanah Papua tentunya tidak lepas dari namanya sepak bola. Nah, itu tidak akan lepas. Itu olahraga yang paling diminati di Papua. Tidak hanya berprestasi di bidang olahraga perairan seperti Aldo ya, bisa berprestasi juga di olahraga-olahraga lainnya ya. Tidak hanya sepak bola, mungkin ada bola voli, bulu tangkis ya. Ayolah Aldo ajak itu semua masyarakat, anak-anak muda, mari berprestasi sama-sama, berjuang di segala bidang, tidak hanya harus di bidang TNI ya. Ayo teman-teman yang punya prestasi, tunjukkan prestasi Anda untuk Indonesia, bawa nama baik Anda untuk mancanegara Indonesia. Ya, mudah-mudahan harapan kita bisa mengikuti jejaknya Aldo ya. Saya sangat tertarik dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua yang begitu banyak, indah dan kaya ya Komandan ya. Ini tentunya bisa menjadikan sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia. Menurut Komandan sebagai orang asli Papua, bagaimana kita memanfaatkan kekayaan alam ini sebagai sumber kekuatan? Papua adalah bagian dari Indonesia dan Papua sebagaimana kita ketahui, rata-rata orang mengatakan bahwa Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Dalam hal ini Papua memiliki potensi alam yang luar biasa. Kemudian sesuai dengan instruksi Presiden bahwa kita harus bisa bersuasembada pangan. Dan ini Papua memiliki lahan dan memiliki tanah yang begitu subur. Sehingga sebagaimana kita ketahui, ketahanan pangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini sangat berguna buat generasi kita ke depan. Jadi dengan adanya kemenanggulan TNI dengan rakyat dalam menciptakan ketahanan pangan Indonesia sebagai lumbung padi, dan dalam hal ini
ada juga tentang perikanan. Hal ini sangat luar biasa sehingga kekayaan alam yang ada di Papua dapat kita kelola dengan baik buat kemakmuran bangsa ini. Karena Papua sangat luar biasa untuk kalau kita berbicara untuk Papua merupakan penghasil sumber alam kekayaan alam yang luar Ya, biasa. betul, dan itu sumber ekonomi yang bisa menghidupi seluruh seluruh Indonesia justru, bangsa Indonesia. Yang tentunya dalam hal ini kami dari Satuan Kewilayahan TNI di daerah melalui program pembinaan potensi maritim, kurang lebihnya kami sesuai dengan amanah dari Bapak Kasal, kemudian di breakdown langsung kepada satuan di bawah dalam ini Lantamal 10, dan Lantamal 10 sangat meningkatkan bagaimana kita melaksanakan pembinaan potensi maritim yang dapat merangkul masyarakat untuk bahu-membahu kita menjaga dan ikut serta hadir di masyarakat. Dan ini telah berjalan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, harapan ini komandan yang mewakili orang asli Papua ya, itu harapan terbesar dari komandan. Mudah-mudahan diikuti seluruh masyarakat Papua. Bisa berprestasi juga seperti Aldo ya, semuanya untuk tanah Papua. Jadi, ya komandan ya. Setelah saya masuk Angkatan Laut, saya dapat melihat Nusantara ini sehingga wawasan saya terbuka. Karena kebanyakan saudara-saudara saya di Papua karena keterbatasan pendidikan, wawasannya masih tertutup, sehingga mudah dihasut untuk meminta sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari bangsa ini. Karena tingkat pendidikan kami yang sudah masuk angkatan, kami melihat bahwa masalah daerah itu masalah nasional. Ya, sudah ada yang ngurus ya, Sudah komandan ya. Sudah tak usah ikut-ikut ya komandan ya. Betul. Nah itu dia mama-mama itu kasih tahu orang punya anak jangan terlalu banyak main game, buka HP untuk hal-hal yang bermanfaat, membaca sehingga lebih luas pemikirannya untuk Papua. Ya komandan ya. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih banyak komandan. Saya juga memetik hikmah yang sangat besar dari pembicaraan hari ini. Terima kasih narasumber saya yang sangat inspiratif pada hari ini. Kita akan tutup bincang-bincang kita pada hari ini. Pemirsa, menjaga tanah Papua berarti menjaga nadi kehidupan. Menjaga budaya Papua berarti menjaga identitas bangsa Indonesia. Titip jaga kakak berdua tanah Papua bersama seluruh prajurit Jalasena tentunya yang bertugas di Jayapura, di Sorong, Timika hingga Merauke, Nenevo, Papua. Siap. Sampai jumpa di Nevo Antol Story. Go, go, go. Jalos Feva. Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.